Halo rekan-rekan Five TV, berjumpa lagi dalam liputan daring Five News. Bersama saya, Adinda Zahra. Keputusan Gubernur DKI Jakarta untuk menerapkan kembali PSBB total di wilayah ibu kota tentunya membuat banyak pihak khawatir akan dampak yang ditimbulkan. Salah satunya bagi para pekerja harian yang menggantungkan hidupnya dengan berkegiatan di luar rumah. Lalu bagaimana tanggapan mereka terkait kebijakan tersebut? Berikut berita selengkapnya. Halo rekan-rekan Five TV, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar jilid 2 ini mendapatkan berbagai macam respon dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan terdapat pembatasan-pembatasan yang harus diikuti. Lantas bagaimana respon masyarakat dalam menyikapi PSBB jilid 2 ini? Berikut liputan selengkapnya. Pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan kembali oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dimulai pada hari Senin 14 September 2020 hingga 2 minggu ke depan. Hal tersebut menindaklanjuti kasus penyebaran COVID-19 yang masih belum memperlihatkan tanda-tanda penurunan dibanding bulan sebelumnya. Pemberlakuan PSBB ini mendapat sorotan baik dari pemerintah hingga masyarakat. Beberapa sektor yang ada pasti mengalami perubahan sama seperti pada PSBB jilid 1 sebelumnya. Terdapat beberapa aturan yang akan diterapkan seperti kegiatan perkantoran yang dibatasi sebesar 25% dan 11 sektor vital sebanyak 50%, penutupan tempat hiburan, pembelajaran jarak jauh, pembatasan transportasi publik, tidak diizinkannya restoran menerima pengunjung untuk makan di tempat, dan pembatasan tempat ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Pemberlakuan PSBB ini juga berdampak bagi para pekerja lapangan yang menggantungkan mata pencahariannya pada aktivitas di luar rumah seperti ojek online, pedagang asongan, supir bajai, dan lain sebagainya. Kegiatan perkantoran yang berkurang akan sangat berdampak kepada penghasilan sebagian pekerja lapangan. Mereka khawatir akan anjloknya pendapatan seperti yang terjadi pada PSBB jilid 1 bulan April lalu. Kan kayak kemarin udah selesai tuh, udah pada alhamdulillah kayak ojek online kan udah bisa bawa penumpang, ya kan. Kita juga udah ya alhamdulillah rezeki udah ada. Sekarang kayak begini nih, kayak saya dapat sembako pun enggak, BLT pun enggak. Kalau nggak dari dagang, dari mana saya makan? Iya kan? Makanya kan kita ya berharap pemerintah perhatikan rakyatnya dulu. Kami pun membantu pemerintah ini untuk pencegahan, tapi ya kami pun perlu juga, masa kami mau diam aja di rumah, sedangkan kami kan butuh makan, bukan nggak butuh makan. Ya kayak contoh, orang di sini diusir-usirin, nah, yang orang-orang ngetrek motor, kami pun kena imbasnya, diusirin juga. Padahal kami benar-benar mencari nafkah kok, bukannya mau ngetrek di sini. Buat apa kami nongkrong di luar ini kalau punya uang? Karena kami nggak punya uang, saya nongkrong di jalan gini. Mata pencarian saya emang begini, seperti ini. Nggak ada lagi tambahan apa-apa, kecuali saya ini di Gojek ini sambilan. Saya pun membantu untuk mendoakan pemerintah, semoga COVID-19 ini cepat hilang. Itu aja. Dan kami pun kalau COVID-19 ini bisa hilang, kami pun bisa leluasa mencari nafkah lagi kan gitu. Jadi nggak ada ibaratnya penyekatan atau pembatasan kami untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Itu aja yang saya pikirkan. Intervensi pemerintah ini yang menjadi kunci utamanya, karena jelas tidak mungkin membiarkan pelaku usaha, khususnya apalagi yang usaha kecil ya, untuk mereka bisa menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Nah, memang perlu ada intervensi pemerintah. Disitulah dibutuhkan adanya stimulus-stimulus bagi pelaku usaha. Disitulah dibutuhkan adanya bantuan-bantuan juga ya, bagi bukan hanya bagi pelaku usaha, tapi juga bagi konsumennya, ya, terutama masyarakat menengah kecil. Yang tekanannya terus dan makin lama makin buruk, ya. Sementara bantuan daripada pemerintah terbatas atau tidak cepat disalurkan, ya, sehingga itu tadi makin banyak yang menganggur, makin banyak yang miskin. Nah, itu bisa merambah kepada permasalahan sosial. Jadi bukan hanya permasalahan ekonomi. Bagian daripada ekonomi kita sebagian besar adalah sektor informal.
dan tenaga kerjanya juga sebagian besar di sektor informal. Sehingga nah ini mereka ini yang memang harus dipastikan bahwa semua layer, semua jenis pekerjaan yang masuk ke sektor informal itu mendapatkan bantuan tersebut. Dan itu yang semestinya harus dilakukan. Jadi desain-desain yang ada, desain skema yang ada harus memastikan bahwa mereka semua tidak ada yang terlewat gitu. Dan karena juga ini berpacu dengan waktu, maka itu yang saya katakan tadi harus distribusinya secepat mungkin. Gitu. Dan itu saya pikir kuncinya adalah dari sisi kerjasama yang erat antara pusat dengan pemerintah daerahnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, tetap di rumah saja dan selalu jaga kesehatan. Saya Denny Setiabudi beserta kru yang bertugas melaporkan untuk 5TV. 5TV, be kreatif. Baiklah rekan-rekan 5TV, sekian liputan daring kali ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan yang berlaku dan selalu jaga kesehatan. Saya Adinda Zahra, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. 5TV, be kreatif.